Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya semuanya selamat semua karena mungkin anak-anak sekalian, kalian melihat video ini dalam waktu yang berbeda-beda ya. Jadi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali Pak Ranto bisa menyapa semuanya. Ya, jadi syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini di tengah pandemi seperti ini, semuanya masih ya saya yakin Pak Guru paham jenuh ya di rumah, libur yang terlalu panjang, apa ya, bukan libur tapi KBM daring di rumah yang terlalu lama sehingga, mungkin tidak ketemu teman-teman, hanya berkomunikasi lewat handphone dan lain sebagainya, jenuh, saya yakin jenuh. Tapi mudah-mudahan semuanya ini cepat berlalu, kalian bisa kembali ke sekolah untuk melaksanakan KBM tatap muka. Jadi itu ya. Mengawali untuk materi yang kedua, jadi seperti yang, kalau kemarin di bab 2, maaf, Pak Ranto menyampaikan mungkin pertumbuhan dan perkembangan, eee, kemarin juga nilainya sudah Pak Ranto koreksi untuk PHB-nya. Ya ada yang perlu diperbaiki lagi, ada yang juga cukup bagus, ya. Jadi ini menjadi bahan evaluasi. Jadi di pelajaran Pak Ranto tolong jangan pasif ya. Jadi kalau pengen nilainya, baik, ya kalau ada tugas, ada kegiatan, aktif ya. Jadi Pak Ranto tidak mengabsen di grup WA, tidak. Tapi sekarang kan sudah ada e-learning ya, kalian akan bisa melihat Pak Guru akan memantau absennya di e-learning. Ini saya contohkan ya. Ini kalau saya Pak Guru lihat ini, nah ini coba saya login kan. Ya, saya login. Iya ini. Terakhir ini pakai akunnya Pak Ranto sendiri. Ya, terakhir Mas Mikael Haryanto 1 jam lalu habis mengakses e-learning ya, luar biasa Mas Mikael. Nah, kemudian yang lainnya mudah-mudahan, juga bisa. Jadi jangan, "Wah masa bodoh," dan lain sebagainya. Tidak seperti itu ya. Jadi tolong kan sudah dapat kuota dari bantuan pemerintah semuanya, kalau ada yang belum dapat ya berdoa saja semoga cepat yang jelas pastikan nomornya aktif, nanti juga dapat, kuota bantuan dari pemerintah. Itu. Jadi ini kelihatan aktivitasnya Pak Guru bisa mengabsen siapa saja yang sudah masuk ke e-learning. Kemudian hari ini juga Pak Guru sudah memposting untuk materi, ya materinya sudah ada, berikut dengan tugas yang harus kalian kerjakan nih. Sudah ada tugas, ada tes formatif tentang enzim, ya. Nanti juga Pak Guru bisa, apa istilahnya, lihat, nah ini belum ada yang mengakses hari ini, ya jadi coba nanti kalian kerjakan dulu, waktunya ada 2 kali 24 jam ya. Jadi 22 kali 2 hari. Karena jadwalnya hari ini sama besok, ya itu ya. Kemudian hari ini Pak Guru mau menyampaikan bab yang kedua. Bab pertama kan pertumbuhan dan perkembangan sudah. Sekarang saatnya masuk ke yang bab kedua yaitu metabolisme ya. Jadi kalau kemarin Pak Ranto hanya memaparkan teori saja, ini bisa video seperti ini, mudah-mudahan bisa diakses, ya pakai kuota malam, pakai kuota apa, terserah atau mungkin harus ke sekolah pakai WiFi silahkan, enggak masalah. Jadi yang penting, eee, akses untuk mendapatkan materi, pembelajaran tetap terpenuhi, jadi seperti itu. Jadi jangan memanfaatkan momen seperti ini hanya pasrah saja, tidak mau bergerak, tidak maksudnya tidak mau berusaha untuk memperoleh pelajaran, jangan seperti itu ya. Pak Ranto akan menilai yang aktif di pelajarannya Pak Ranto, ya itu yang akan memberikan penilaian terbaik ya. Ya jadi tolong untuk semuanya saja yang sampai detik ini masih acuh, apatis, tidak peduli, ya, Pak Ranto menyapa juga dicuekin dan lain sebagainya, ya ya hidup itu pilihan ya. Pak Ranto juga akan menilai, oh kira-kira yang ini serius pelajaran ya akan memberikan penilaian yang terbaik, yang kurang ya mohon maaf kalau nanti Pak Ranto juga memberikan nilai yang kurang. Jadi ya seperti itu. Jadi jangan jangan istilahnya jangan pasif ya itu. Oke, anak-anak sekalian kelas 12 MIPA, materi metabolisme ini ada di bab kedua ya. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu metabolisme? Ya, ayo siapa yang sudah tahu? Sayangnya nggak bisa interaksi langsung ya.
Ini Pak Guru rekamannya siang ini, panas ini, nggak apa-apa. Eee, jadi ada yang sudah tahu metabolisme? Ya, kalau kita melihat referensi mungkin juga bisa searching di Google ataupun mungkin bisa kalian melihat di internet, apa itu metabolisme adalah semua proses kimia yang ada di dalam tubuh kita, reaksi kimia yang, berjalan di dalam tubuh kita namanya metabolisme. Ya, kenapa reaksi? Ya ternyata biologi itu erat kaitannya dengan kimia, makanya kalau kalian kan ada pelajaran kimia ya kalau Sundari ngajar didengarkan, karena itu adalah 2 ilmu yang saling beriringan, saling berkesinambungan, ya saling ada satu sama lain yang saling berhubungan, ya itu. Oke. Jadi di materi ini ada di KD-nya adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, ya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari, nanti kalian minimal bisa menjelaskan metabolisme, kemudian reaksi enzimatis yang ada di dalamnya, ya, terutama di dalam makhluk hidup ini. Nah, jadi dari yang saya tandai merah ini ya, metabolisme dan enzim, ya. Nanti 2 submateri ini yang akan kita bahas ya. Enzim dulu yang kita dahulukan, baru nanti ke metabolisme. Yang sudah Pak Guru posting di e-learning adalah enzim. Nanti untuk pertemuan ke depan ada metabolisme ya. Hari ini Pak Guru membahas yang enzim dulu. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang KD keterampilan tadi kan KD pengetahuan, ini KD pengetahuan. Kalau keterampilan itu sebenarnya nanti ada kegiatan prakteknya. Kalau kelas 12 seandainya ini tatap muka, kalian akan ada kegiatan praktik yaitu nanti tentang enzim, kerja enzim, kemudian ada praktik fotosintesis, ada respirasi anaerob juga. Cuma sayangnya dengan kondisi seperti ini agak susah ya kalau memang harus praktek ya. Tapi enggak apa-apa kalau nanti pakai lab virtual ada, coba nanti Pak Ranto pelajari dulu biar bisa kalian menggunakan lab virtual. Jadi lab yang online nanti kalian mau mereaksikan enzim-enzim seperti enzim katalase yang kita gunakan seperti itu. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran jelas kita akan belajar enzim dulu anak-anak. Ya, enzim. Kemudian setelah nanti enzim mungkin pertemuan minggu depan kita belajar tentang metabolisme. Tadi kan secara umum pengertiannya itu, tapi nanti kan metabolisme itu dibedakan menjadi di situ sudah ada katabolisme dan anabolisme. Apa sih bedanya? Nah, kita jelaskan nanti. Kemudian di dalam katabolisme ada respirasi aerob dan anaerob. Apa itu? Nah, kemudian di anabolisme nanti kita belajar tentang fotosintesis. Ya, kurang lebih gambaran untuk bab kedua ini tentang ini. Ya, jadi kalian biar oh ya materi bab kedua tentang metabolisme. Ya, jadi kelas 12 itu relatif materinya adalah yang semakin kompleks dalam artian semakin kecil. Jadi kita belajarnya kalau kemarin kelas 10 kita belajar organisme dalam wujud apa ya individu kan besar ya. Kemudian kelas 11-nya tentang sistem-sistem ya, itu di dalam tubuh kita. Kelas 12-nya lebih spesifik lagi dalam sel ya. Metabolisme seluler itu seperti apa nanti kita bahas di materi ini. Oke. Nah, ini enzim ya. Dan maksudnya ini peta konsep yang akan kita pelajari tentang metabolisme. Yang pertama anti enzim, kemudian ada metabolisme itu sendiri ya. Metabolisme nanti kita bagi menjadi katabolisme, anabolisme tadi yang seperti Pak Ranto sampaikan. Kemudian yang katabolisme itu ada respirasi. Respirasi itu ada aerob dan anaerob. Ya, aerob itu yang butuh oksigen, anaerob tidak butuh oksigen. Kemudian ada fotosintesis, ya itu. Kemudian di enzim nanti setelah ini kita bahas yang enzim dulu. Ya, jadi gambarannya untuk peta konsep yang akan kita pelajari adalah 2 sub pokok bab pembahasan yaitu enzim dan metabolisme. Tolong diingat-ingat ya. Oke, lanjut ke enzim dulu ya. Enzim materi sudah ada di e-learning berikut topik diskusinya. Silahkan dipelajari, dijawab pertanyaannya langsung di situ. Nanti Pak Guru yang mengoreksi ya di e-learning. Jadi login akun e-learning kan sudah dibagi sama wali kelas. Tolong itu dimanfaatkan. Biar sebenarnya apa sih maksudnya e-learning ini sedikit saya sampaikan. Pak Ranto mungkin agak menyimpang dengan materi. Kalau kemarin kalian kan pakai Google Classroom.
ada yang pakai web Google Site, ada yang mungkin berbasis YouTube dan lain sebagainya. Enggak masalah. Nah, ini kemarin sudah dievaluasi, coba dibuat pembelajaran itu satu pintu. Nah, sekarang semua pembelajaran satu pintu yaitu website. Ya, kalian login di situ, ada tugas apa juga di situ, ada modul apa juga di situ. Nanti ada pengumuman di situ. Nah, ya, jadi kalian tidak bingung, oh ya pelajarannya Google Classroom-nya bahasa Indonesia, Google Classroom-nya biologi, Google Classroom-nya matematika misalnya. Nah, itu kan mumet nanti ruwet ya. Tapi kalau sekarang kalian login akun, kalian akan bisa menemukan, oh ya jadwal saya hari ini nih ada tugas ini. Oke, seperti jadi lebih terstruktur. Ya. Yang jelas kalian jangan malas-malasan untuk tidak membuka website. Ya, itu kuncinya itu saja. Ya, jadi Bapak Ibu guru sudah kami arahkan untuk memposting materi pelajaran, kemudian membuat latihan soal di situ, termasuk seperti kemarin kegiatan PHB kan juga kalian lewat situ ya, e-learning juga itu. Oke, kita lanjutkan ke materi, kembali ke materi ya. Metabolisme enzim. Ada yang sudah pernah belajar tentang enzim kelas berapa? Masih ingat? Ayo Mas, kelas berapa? Mbak, Mas, ayo kelas berapa? Masih ingat? Kelas 11 sudah dikenalkan. Kelas 10 ya mungkin nggak terlalu spesifik, tapi kelas 11 minimal tahu enzimnya apa saja tahu harusnya. Ya kan? Iya, nah, di sistem pencernaan terutama. Sistem pencernaan ya, di biologi sistem pencernaan semester 2 kalau tidak salah. Pak Guru sudah lama tidak ngajar kelas 11 jadi agak lupa. Kelas 2 kalian sistem pencernaan ada enzim. Di mulut itu ada enzim apa, turun ke lambung ada enzim apa, ke usus halus ada enzim apa, usus besar udah nggak ada ya. Kemudian sampai dikeluarkannya feses. Nah, itu proses pencernaan ada enzimnya. Nah, nanti konsep yang akan kita pelajari di enzim. Nah, apa sih enzim itu? Nah, komponen penyusunnya apa saja? Itu yang jelas. Ya, jadi kalau melihat slide yang Pak Guru tampilkan, ya, jadi enzim itu adalah protein, jelas. Komponen penyusun utamanya adalah protein. Ya, orang kalau di konsep biologi lebih dikenalnya dengan istilah biokatalisator. Kalian sering mengenal kata katalis. Ya. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mempercepat reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Pak, misalnya reaksi kimia ini tidak ada enzimnya, bisa berjalan apa tidak? Kira-kira bisa berjalan apa tidak? Ayo. Bisa. Cuma butuh energi yang lebih besar ya, ketika tidak ada enzim. Ya, Pak Guru analogikan gini, kalian tahu sepeda motor ya, sepeda motor 4 tak. 4 tak itu sepeda motor yang sekarang itu yang asapnya sudah nggak kelihatan. Kan ada sepeda motor 2 tak juga ya. Kalau yang laki-laki mungkin sudah familiar, tapi kalau yang perempuan mungkin agak kurang paham. Jadi ada 4 tak sama 2 tak kalau motor itu ya. Kalau 4 tak itu yang asapnya nggak kelihatan ya asal. Nah, kalau yang 2 tak itu yang kadang bikin berisik di telinga ya, suaranya kenceng ya, buat trek-trekan di gas-gas itu. Nah, yang keluar asap putihnya itu yang 2 tak. Nah, itu. Jadi pembakarannya kalau 2 tak itu nggak sempurna. Di sana dihasilkan gas CO, karbon monoksida, warnanya putih. Tapi kalau yang 4 tak, ya ini ada tidak kelihatan maksudnya, tidak kelihatan karbonnya itu nggak kelihatan. Ya, karbon dioksidanya karena pembakarannya lebih sempurna. Supaya kita bernafas ini kan mengeluarkan CO2, ini nggak kelihatan di depan hidung kita ada. Nah, bukan merokok, bukan ya. Rokok itu kan CO. Kalau kita bernafas biasa seperti ini namanya karbon dioksida. Nah, analoginya kalau seperti sepeda motor 4 tak. Nah, di sepeda motor 4 tak itu kan ada bensin, ada oli mesin. Ya, pelumas ya seperti itu. Nah, ketika motor itu dinyalakan, yang dibakar kan bensinnya. Ya. Olinya ikut kebakar apa enggak kira-kira? Ayo. Yang putra itu harusnya bisa paham. Ya, apalagi sering otak-atik motor ya.
olinya atau pelumasnya ikut terbakar atau tidak? Harusnya tidak. Normal kalau motornya normal ya, masih waras ya. Kalau motornya sudah keluar harusnya 4 tak tapi keluar asap, lah itu ada masalah dengan motor. Harusnya kalau normal itu tidak keluar asap ya, tidak keluar asap ya. Nah, enzim itu juga sama seperti itu, seperti pelumas. Pelumas itu yang dibakarkan bensinnya, pelumas itu fungsinya adalah untuk melancarkan gesekan antar komponen mesin. Pistonnya itu kan piston itu kan bergesek-gesek seperti itu untuk menghasilkan tenaga dari pembakaran bensin, menggerakkan roda. Nah, itu di situ. Analoginya seperti itu. Bensinnya dibakar menjadi tenaga, keluar asap, keluar ya CO2, tapi olinya kan tetap tuh ya, kalaupun olinya berkurang itu karena proses penguapan, bukan karena dia dibakar ini apa seperti bensin, tidak. Nah, jadi teorinya pada saat pembakaran bensin ini oli ini tidak ikut tidak ikut bereaksi dibakar, itu tidak. Nah, analoginya sama seperti enzim. Enzim itu ketika dia mereaksikan suatu zat, dia sendiri tidak ikut bereaksi, dia hanya sebagai katalis, mempercepat saja. Saya ambil contoh. Ya, Pak Ranta ambil contoh gini. Di mulut ada enzim apa? Masih ingat? Nah, enzim amilase petialin yang dihasilkan kelenjar ludah. Ya, air liurmu ya ini ya ilermu ilermu ya, kelenjar ludah itu ada enzim petialin atau orang mengenali kalau di buku, beberapa buku menyebutkan amilase petialin ya, bolehlah. Fungsi enzim ini adalah mengubah amilum menjadi maltosa. Amilum itu bagian dari glukosa. Misalnya kita makan nasi itu ada amilumnya di situ. Ya, makan nasi kita kunyah dengan campur dengan air liur. Nah, di situ ada proses pencernaan kimiawi. Yang berperan adalah enzim amilase petialin, mengubah amilum menjadi maltosa. Maltosa itu juga masih golongan karbohidrat ya, maltosa. Lah terus enzimnya amilase ini nanti akan ikut bereaksi jadi maltosa atau tidak? Tidak, dia hanya akan mempercepat reaksi pengubahan amilum menjadi maltosa. Substratnya apa sih berarti Pak? Substratnya berarti ya amilumnya ini. Amilum itu substrat itu yang direaksikan. Yang direaksikan amilumnya, produknya adalah maltosanya. Jadi situ ada enzim yang berperan adalah amilase. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Analoginya seperti bensin dibakar, enzimnya itu adalah pelumasnya itu. Ya, jadi dia mempercepat gerakan piston, mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Hanya mengurangi. Coba kalau motor tidak ada pelumasnya, gimana coba? Ya. Kalau motor tidak ada pelumasnya bisa jalan bisa, cuma nanti kan suaranya jadi kasar, mungkin pistonnya jadi retak dan lain sebagainya karena tidak ada pelumasnya. Itu analoginya seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan protein katalisator itu adalah yang dia bertindak untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi apa sih penyusun komponen enzim itu apa? Nah, ada 2 komponen ya, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apa itu apoenzim, apa itu kofaktor? Ini saya jelaskan lewat slide. Ya, jadi ada enzim yang sifatnya atau yang apoenzim ini yang susunannya adalah protein dan non protein. Jadi memang mayoritas protein sebenarnya. Ya, cuma ada komponen yang non protein juga. Dari protein ini kita bisa tahu bahwa enzim itu sifatnya termolabil. Apa itu? Ya, dia tidak kuat terhadap panas. Ya. Karena penyusunnya adalah protein. Protein itu kalau terkena panas berlebih, dia akan mengalami denaturasi atau rusak. Ingat-ingat, konsep protein diingat-ingat ya. Protein itu tidak tahan panas, ya, tidak tahan panas, disebut termolabil. Saya ambil contoh ketika kalian mungkin memasak telur setengah matang. Kenapa harus masak telur setengah matang? Ya karena komponen di dalam telur itu mayoritas adalah protein. Sehingga kalau terlalu matang nanti proteinnya justru malah rusak. Oke, ada suara azan. Saya pause dulu sebentar. Ya,
Pak Ranto lanjutkan untuk yang komponen enzim. Jadi tadi kembali ke telur setengah matang ya. Telur setengah matang kenapa harus dibuat setengah matang? Karena komponen utamanya adalah protein, termolabil. Nanti kalau dibuat terlalu matang, proteinnya hancur ya. Kemudian ada bagian yang namanya kofaktor. Apa itu kofaktor? Bagian yang non protein, ion organik dan koenzim penyusunnya. Jadi ada magnesium, mangan, cuprum ya. Kemudian yang koenzim yang ini yang organik berarti istilahnya nikotinamida adenina dinukleotida atau NAD. FAD ini juga termasuk, kemudian ada vitamin. Nanti kita pelajari di metabolisme, apa ini NAD, apa ini FAD. Nah, apoenzim dan kofaktor ini membentuk yang namanya enzim penuh atau enzim secara utuh namanya holoenzim. Oke. Ini. Nah, kita membahas tentang cara kerja enzim. Ya, cara kerja enzim. Nah, di sini ada substrat, ada enzim, ada sisi aktifnya, kemudian bergabung membentuk enzim substrat dan menghasilkan nanti ada produknya ini. Nah, ini teori kunci dan gembok. Teori kunci dan gembok ini kan ini sama ya bentuknya ya, kayak pasangannya klop gitu ya. Nah, ini enzimnya, substratnya. Enzimnya, substrat itu yang direaksikan. Kemudian nanti setelah ini bergabung namanya kompleks enzim substrat yang tengah ini, kemudian akan menghasilkan produk. Tadi kalau misalnya kita bicara tentang nasi, ada amilum di situ, enzimnya amilase, petialin, substratnya itu amilumnya, nasinya itu, kemudian nanti akan bergabung dengan enzim membentuk namanya kompleks enzim substrat. Nah, nanti enzimnya di akhir sama di awal sama ya? Iya, berarti enzim itu bentuk awal dan bentuk akhir itu hasilnya sama. Dia tidak akan berubah. Yang berubah adalah produknya. Ini produknya berupa kalau tadi istilah mereaksikan amilum di sini produknya adalah maltosa. Itu adalah teori kerja enzim dan substrat lock and key. Jadi pasangannya ini, Mbak Mas. Ini kan kayak pasang kunci dan gembok. Nah, pasangannya. Nah, kemudian ada teori induksi fit. Nah, induksi fit itu adalah teori di mana nanti sisi aktif itu akan menyesuaikan bentuk substrat. Ini contohnya kan sisi aktifnya seperti ini, sementara substratnya seperti ini. Nah, ini nanti akan menyesuaikan. Oh ya, bentuk substratnya seperti ini, akan menyesuaikan bentuknya sehingga hasilnya tetap sama, ada enzim, ada produknya. Itu teori tentang cara kerja enzim. Nah, menginjak ke pembahasan ini bagian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Tadi salah satunya adalah suhu. Ya, enzim dipengaruhi oleh suhu. Kenapa oleh suhu? Karena di sana ada komponen protein. Protein tadi apa sifatnya? Tidak tahan panas atau kita kenal dengan termolabil. Ya. Kemudian ada pH. Ini nanti kalian analisis di soal, Pak Guru melampirkan soal. Kenapa petialin kalau kita menelan ludah masuk ke perut ya, enzimnya tidak bekerja kenapa? Nah, ini kaitannya dengan pH. Gimanakah faktor pH di dalam mulut? Bagaimana faktor pH di dalam perut? Ya. Nah, aktivator dan inhibitor ya, ini kaitannya yang aktivator berarti yang mengaktifkan, inhibitor itu yang menghambat. Ya. Nah, enzim itu sebenarnya bereaksi tidak butuhnya jumlah banyak ya. Kalau kalian membakar bensin berliter-liter, istilahnya olinya ya cukup 1 liter itu aja. Ya, mau membakar 100 jerigen dengan motor habis berapa liter, tetap olinya cuma butuh 1 liter aja. Ini artinya enzim itu sebenarnya bukan dibutuhkan dalam jumlah banyak, tidak, yang penting terpenuhi dan kadang jumlahnya sedikit tapi sudah bisa mempercepat reaksi kimia. Konsentrasi substrat juga agak mempengaruhi ya, banyak sedikitnya zat yang direaksikan oleh enzim. Nah, ini contoh-contoh enzim. Semakin tinggi apa istilahnya suhu, maka kerja enzim semakin turun. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau panas itu jelas nggak kuat. Nah, karena protein, ada unsur protein. Di kalian ya terutama yang laki-laki sperma itu protein ya, Mas.
ya. Jadi jangan sering berendam air panas karena di sana nggak kuat nanti spermanya jadi rusak. Ya, yang hobi berendam di guci lama-lama ya jangan sampai seharian di sana berendam air panas nggak bagus ya. Ya, karena di sana ada unsur protein. Rambut ini protein. Makanya kalau ada smoothing rebonding itu kan dipanaskan biar bisa diatur. Itu ada unsur protein. Nah, pH aktivator dan inhibitor ini nanti ada inhibitor itu yang menghambat. Sebenarnya saya fokusnya ke inhibitornya. Inhibitor itu ada yang menghambat. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ada yang non kompetitif dan kompetitif ya. Ya, kompetitif kita bersaing. Kalau non kompetitif tidak bersaing ya. Maksudnya seperti ini, saya jelaskan ya, Mbak. Kalau kompetitif itu antara enzim dengan antara inhibitor dengan substrat itu rebutan sisi aktif untuk nempel di sisi aktif enzim. Ya, jadi saya jelaskan ini tadi. Nah, ini antara substrat, misalnya di sini ada inhibitor, bentuknya sama dengan substrat. Nah, tapi nanti ketika yang nempel itu inhibitornya, maka enzim ini tidak bisa mereaksikan menghasilkan produk. Ya, jadi bentuknya sama seperti substrat bersaing, kompetisi itu bersaing. Ya, bersaing. Itu kemudian yang non kompetitif. Nah, non kompetitif itu dia akan nempel di sisi selain sisi aktif enzim, tapi dia akan merubah bentuk sisi aktifnya. Ya. Bahasa anak milenial namanya menikung. Ya. Dia nempelnya dari belakang, tapi sisi aktifnya akan berubah bentuk sehingga substratnya nggak bisa nempel. Nah, itu namanya inhibitor non kompetitif. Dia tidak bersaing dengan substrat, tapi dia main belakang. Nah, jebret. Itu konsep yang tentang enzim mungkin agak singkat saja karena mungkin kalau nanti durasinya terlalu lama juga apa istilahnya filenya juga besar, jadi kalian nanti malah kesusahan untuk mengaksesnya. Jadi sekali lagi, enzim dipelajari lagi, ini penjelasan singkat dari Pak Ranto, kalau nanti kalian kurang literasi bisa memanfaatkan modul yang sudah Pak Ranto posting, juga bisa searching di internet ya. Tolong jangan apatis, jangan sakarepe dhewe, ya. Jangan mbuhlah cuek, jangan. Kalau kalian pengen nilai yang baik, pengen hasil belajar yang baik, nanti menyesalnya kalau Pak Ranto protes nilai saya kok segini. Lah kamu udah ngapain aja selama ini kayak gitu. Nanti saya balik. Ngumpulin tugas atau tidak, sering akses e-learning-nya apa tidak, sering menjawab tidak, ya. Masa mau kasih nilai donatur kan enggak. Saya menilai berdasarkan keaktifan, tugas yang dipenuhi ya, gitu. Di samping ya ada penilaian sikap tentunya ada. Oke, untuk hari ini cukup ya. Jadi nanti tolong semuanya dibaca, latihan literasi ya. Dikerjakan soalnya, boleh diskusi dengan teman-temannya, nanti bisa dijawab dengan baik. Itu saja untuk pertemuan pertama, nanti kita ketemu minggu depan untuk metabolisme. Kita membahas satu pokok yaitu katabolisme dulu, respirasi. Kemudian nanti pertemuan ketiga membahas anabolisme. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa e-learning-nya diakses ya. Sampai jumpa. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.